harus dicabut. Ya, kita kembali di Polemik, tema kita air mata dari Mina. Saya sapa dulu adik-adik mahasiswa yang juga hadir di Polemik malam ini. Ada dari yang jaket biru dari mana? ISIP Jakarta. Yang biru muda? Esa Unggul. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung di Polemik. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita yang hebat-hebat pada malam hari ini. Saya ke Pak Muharram Ahmad, Sekjen Himpuh, Himpunan Pelaksana Penyelenggara Umroh dan Haji. Kalau ini tadi dari KBIH, berarti memang yang membantu pemerintah yang melaksanakan haji reguler. Kalau dari Himpuh yang melaksanakan haji khusus. Apakah ada perbedaan atau dialami juga oleh Himpuh bahwa jamaah lebih patuh kepada ustadz yang dari travelnya atau juga mengikuti anjuran dari pemerintah? Baik, Pak Latif. Untuk diketahui bersama bahwa dalam penyelenggaraan haji secara kecil itu ada 3 yang bertanggung jawab dalam kesuksesan. Pertama adalah pembimbing ibadah, baik itu di haji khusus, di KBIH maupun juga di pemerintah. Yang kedua adalah pembimbing kesehatan atau petugas kesehatan. Nah itu di haji khusus juga ada dan diwajibkan setiap 45 orang itu ada 1 pembimbing ibadah dan 1 dokter atau 1 petugas kesehatan. Dan yang terakhir adalah manajemen, yaitu petugas yang mengelola perjalanannya. Dan secara umum hampir sama keorganisasiannya di Kementerian Agama juga seperti itu, kecuali di KBIH karena KBIH ini baru pada posisi kelompok bimbingan, sementara pengorganisasiannya tetap ada di bawah Kementerian Agama. Nah dengan kondisi seperti ini, memang saya justru tertarik seperti tadi sama Pak Saleh Daulay sampaikan, yang harus kita pertajam ke depan, kita kokohkan ke depan itu adalah bagaimana kerjasama organisasi yang di bawah Kementerian Agama kita dengan organisasi yang di bawah Kementerian Haji Saudi. Kementerian Haji Saudi itu dia membagi dari Kementerian Haji menjadi 5 muasasah, terbagi dari 5 regional. Ya. Kita termasuk dalam muasasah Asia Tenggara. Di bawah muasasah ada maktab-maktab. Nah, maktab ini mengelola kurang lebih antara 2.400 sampai kurang lebih sekitar 2.800 jamaah. Nah, sementara kalau ini paralel dengan keorganisasian yang dimiliki oleh Kementerian Agama, Kementerian Agama tentu punya Pak Menteri, ada Amirul Haj dan kebetulan Pak Abdul Mukti sekarang sebagai wakil, itu memiliki juga keorganisasian sampai kepada kloter, kepala rombongan, bahkan kalau di lebih kecil lagi ada kepala regu. Nah saya kira pengoptimalan organisasi kecil ini di bawah ini yang harus efektif. Kenapa haji khusus cenderung atau mempunyai tingkat keselamatan lebih? Karena pertama, sebetulnya kita mengikuti pola yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Bahwa pergerakan jamaah itu selalu menggunakan kendaraan atau bis. Relatif itu terjaga. Reguler juga melakukan hal yang sama juga. Jadi pergerakan tadi yang disampaikan oleh Pak Mukti misalnya bahwa itu sebelum Arafah. Jadi yang disebut dengan tarwiyah, itu yang dimaksud dengan Pak Mukti tadi. Jadi dari Mekah itu Saudi sudah menetapkan bahwa tanggal 5 Zulhijjah seluruh jamaah haji dari seluruh dunia itu sudah harus ada di sekitar Mekah. Tidak boleh ada yang masuk lagi setelah tanggal 5. Dari situ baru pergerakan ada yang ke Arafah langsung, karena begitu banyaknya, ada yang sebagian kecil ingin selalu menunaikan sunnah tarwiyah, sehingga singgah dulu ke Mina. Ya. Nah, ini kejadian setelah Arafah. Tanggal 9 Arafah, wukuf selesai. Kemudian sebagian kecil ada juga yang mau memaksakan dalam kondisi mengikuti sunnah Rasul itu tadi. Dengan prosesi berjalan kaki. Beliau menginap dulu di Mina, di Musdalifah sampai subuh. Setelah subuh baru bergerak menuju ke Jamarat. Ini yang diduga ya, ini yang diduga korban banyak itu karena yang mengikuti jalur seperti itu. Sementara sebagian besar jamaah itu adalah terkoordinir dalam penggerakan melalui bis-bis. Nah jadi bis itu terbagi 2. Ada yang ke Mekah menunaikan tawaf ifadah, baru nantinya ke Mina. Ada yang langsung ke Mina untuk menunaikan Jumrah Aqobah. Nah yang ke Mina dengan bis itu dia akan ditransitkan dulu di tenda. Sehingga pergerakan jamaah dari tenda itu harus mengikuti jadwal yang dikeluarkan oleh muasasah, oleh maktab. Ya. Nah, dan itu biasanya sore hari. Ini biasanya kita dapatnya boleh dibilang
kita selalu karena dianggap sebagai jamaah yang paling bagus, yang paling sabar, paling nerima jamaah kita itu, maka kita selalu dapat jadwal di luar jadwal yang utama. Dan itu biasanya diperuntukkan bagi mereka-mereka dari Maghribi, dari Mesir, dari Turki dan sebagainya. Tapi itu pertimbangannya lebih kepada pertimbangan keselamatan jamaah. Ya. Nah, itu barangkali analisis yang kita lihat kenapa hal itu terjadi. Baik. Tapi saya tidak ingin terlalu dalam di situnya. Saya setuju tadi Pak Saleh, kita lihat ke depan, evaluasi ke depan ini, dan saya setuju bagaimana mengoptimalkan kerjasama antara Kementerian Agama dengan KBIH dan PIHK di Haji Khusus dalam kapasitas bekerjasama dengan organisasi yang sudah terstruktur di bawah Kementerian Haji Saudi Arabia. Oke, baik. Gitu Pak Latif. Ya, saya ke Pak Saleh lagi. Ternyata di luar daripada catering, transportasi yang sudah baik itu, ada masalah-masalah kecil dalam pelaksanaan. Apakah itu memang terlihat juga oleh tim pengawas DPR? Ya, di luar penyiapan sarana, fasilitas dan lain sebagainya, sebetulnya yang paling utama itu adalah masalah manajemen, Pak. Jadi kalau manajemennya itu tidak bagus, bagaimanapun fasilitas yang disiapkan itu tetap tidak baik-baik juga gitu. Tadi kan saya mau menanggapi sedikit, Pak Muti, Mas Muti tadi menjelaskan soal Mina Jadid ya, kemudian perluasan dari Mina. Saya rekomendasikan, saya diskusi dengan Menteri Agama waktu wukuf di Arafah itu, saya katakan ini pasti ada jamaah yang cemburu ini. Mengapa dia ditempatkan di sana? Supaya tahu itu ada 21.000 jamaah kita yang ditempatkan di Mina Jadid. Orang yang ditempatkan di situ merasa hajinya tidak sah atau kurang sempurna kan begitu, minimal kurang sempurna. Nah akibatnya tadi mungkin saja kalau ada dugaan mungkin orang mengikuti tarwiyah kemudian mengikuti macam-macam itu. Jadi ada juga dugaan bahwa mereka yang nginap di Mina Jadid itu merasa tidak afdol, maka dia memaksakan diri pergi ke Jamarot dulu. Dan biasanya di sekitar Jamarot itu banyak sekali jamaah haji Indonesia yang mabit di situ. Jadi nanti dia mabit sampai tengah malam, kurang lebih 6 jam dia menetap di situ, dan itu udah diusir-usir sama polisi itu. Nanti dia pindah ke tempat yang satu, pindah lagi ke tempat yang lain, itu sampai 6 jam. Setelah itu dia nggak kembali ke Mina, Pak. Dia kembalinya ke pemondokan. Jadi kalau pemondokannya dekat di situ, dia jalan kaki ke sana. Dan itu sering terjadi. Kenapa? Karena daripada dia mabit di Mina Jadid, dia merasa tidak afdol, bagus saya langsung ke Jamarot saja. Nanti saya nginap di sana dengan beberapa kelompoknya, dan itu banyak sekali menjadi temuan kami yang paling banyak. Nah karena itu usulan saya yang paling konkret ini nanti mungkin salah satu rekomendasi kalau perlu dari pemerintah Republik Indonesia kepada Saudi itu adalah bagaimana kalau Mina itu dibuat berlantai 3 saja. Oh jadi tetap Jadi semua jangan di Mina, ada lagi Mina Jadid, jadi Ya. dibuat lantai 1 itu yang biasa yang lama ini lantai 2, lantai 3. Alasannya apa? Itu sa'i dibuat lantai 3. Tempat sa'i itu kan sekarang ada 3 lantai. Kemudian Jamarot itu dibuat lantai 3. Kenapa di situ boleh, di Mina aja nggak boleh gitu? Nah supaya apa orang yang di lantai 2, lantai 3 itu merasa tetap di Mina. Ya kan memang pasti tetap di Mina kalau dibuat lantai 3. Nah ini saya katakan bahwa ini salah satu aspek yang penting sekali untuk dipikirkan oleh pemerintah Saudi. Mereka di Saudi juga harus mendengar kita, Pak. Kenapa? Seperti kita ini 168.800 jamaah kita. 155.200 itu jamaah reguler. Kemudian ada 13.600 yang dikelola oleh jamaah khusus. Nah ini semua adalah rakyat Indonesia yang memang kita harus perhatikan. Kemudian saya tanggapi lagi soal petugas. Nah petugas ini kan macam-macam Pak. Tadi disebut ada pembimbing ibadah syariahnya. Bagaimana supaya sah menurut fikih dan lain sebagainya. Tetapi ada memang petugas-petugas yang melayani untuk mengatur transportasinya, untuk bagaimana mereka berkumpul, di mana mereka harus bicara dan sebagainya. Ini ada TPHD namanya Pak. Tim pembimbing haji daerah. Ini rata-rata ini ditunjuk oleh bupati, wali kota atau gubernur. Biasanya yang ditunjuk ini harus terbuka, saya sampaikan ke publik. Biasanya yang ditunjuk itu orang yang dia kenal. Bukan dia kenal karena baik, pemahaman atau agama. mungkin keluarganya, atau mungkin karena paling minim itu minimal tim sukses. Ya ketika misalnya pilkada kemarin menang dan masuk ke situ. Dan itu ya ini harus diakui, ini harus dibuka secara terbuka oleh kita ke publik Pak. Kalau enggak ini akan terus-terusan. Nah saran saya ke depan, ini yang petugas-petugas haji memang betul-betul harus yang kompeten. Saya malah mengusulkan sekarang ini, itu ada 3.400 petugas haji kita. Yang dibayar separuh oleh APBN, separuh lagi dibayar oleh jamaah. Jamaah kita Pak. Okay. Jadi diambil dari pembayaran ongkos haji. Nah ke depan itu saya mengusulkan, itu petugas haji itu harus TNI Polri Pak. Minimal 600 sampai 700 orang setiap tahun kita harus kirimkan petugas-petugas kita. Tentara-tentara nasional Republik Indonesia yang saya yakin pasti akan bisa mengamankan jamaah-jamaah haji kita. Ingat, undang-undang haji itu disebutkan tugas pemerintah itu ada 3, pelayanan,
pembinaan, dan satu lagi Pak, yang paling penting, perlindungan. Artinya Jamaah keselamatan haji. masuk di situ. Jadi perlindungan itu sepertiga dari tugas pemerintah. Jadi kalau pemerintah tidak bisa melindungi rakyat Indonesia dimanapun berada, ini negeri ini jadi alfa. Kemudian dia tidak hadir di tengah-tengah masyarakatnya atau jamaahnya melakukan ibadah. Jadi itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia dimanapun itu berada. Baik itu ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, nah kalau ada yang alpa atau mereka tidak berarti hadir di negara situ, lalai. itu berarti negara bisa lalai. Ya saya Oke. tidak memvonis dulu lalai langsung gitu, tapi Bisa bisa saja dinilai lalai Oke. kalau memang tidak. Dan dari 3.400 sekarang petugas itu Pak, tentara kita dan Polri itu hanya 51 orang kurang lebih. Jadi 51 orang dan mereka lah yang sekarang bekerja keras melakukan identifikasi, lari ke sana kemari, datang ke rumah sakit ini, kemudian cek di sana dan lain sebagainya. Lebih sigap mereka. Saya kira dari sisi fisik mereka lebih sigap, kemudian dari sisi organisasi, kemudian kecekatan dan lain sebagainya. Dan kalau saya kira berdesak-desakan dengan polisi Arab juga mereka siap. Insya Allah. Saya Oke. kira ya. Baik, saya ke Pak Rasidin. Apakah dalam penentuan siapa TPHD itu Kementerian Agama juga boleh ikut campur? Iya, terima kasih Mas Latif. Jadi dalam menseleksi petugas haji, tentu saja pemerintah sudah punya mekanismenya. Ada sertifikasinya, ada standarnya. Jelas, ada Iya. standarnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi seorang petugas. Dan itu terbuka melalui seleksi tertulis, kemudian ada seleksi wawancara. Gitu Mas. Oke. Jadi kalau kemudian ada dugaan Yang soal TPHD itu lain Pak, itu memang yang mengangkat itu bupati wali kota. Karena ongkos mereka itu juga dibiayai oleh pemerintah daerah. Itu pasti, jadi nggak usah dibilang itu seleksi-seleksi yang benar. Itu pasti tidak benar. Ini jujur saja nih ini kan kita sedang revisi undang-undang haji Pak. Salah satu yang mau kita revisi adalah soal ini. Jadi nggak sembarangan ini, jangan kong kali kong untuk urusan siapa yang mau berangkat naik haji Pak. Ya kan? Karena banyak kasus di mana justru petugas itu jadi beban kepada jamaah. Mereka yang membimbing petugas itu bukan petugas yang membimbing jamaah. Itu sering sekali terjadi. Karena Dan tidak itu mampuan. pengaduan dan fakta yang kita temukan di lapangan. Dan itu menjadi rekomendasi salah satu catatan DPR begitu. dan sebetulnya harusnya Kementerian Agama atau di tingkat daerah bisa ikut campur dalam seleksi TPHD itu. Saya kira sebetulnya nggak apa-apa itu yang menunjuk atau membiayai itu kabupaten kota atau provinsi, nggak apa-apa Pak. Ya. Tetapi orangnya memang betul-betul yang mumpuni dan karena itu memang seleksinya kalau perlu ya tentara-tentara yang ada di kabupaten kota itu atau di provinsi itu yang ditugaskan sehingga tetap representasi daerah itu ada. Baik. Jangan misalnya tiba-tiba karena suka dengan seseorang lalu kita tunjuk naik haji. Ini bukan naik haji ke sana Pak. Ke sana itu adalah bertugas menjadi petugas haji. Maka ke depan ada dua rekomendasi itu. Pertama memperbaiki sistem rekrutmen petugas haji. Iya. Yang kedua adalah mereka yang menjadi petugas haji dilarang naik haji. Jadi Harus begitu Pak. dia tidak termasuk orang yang naik haji pada Yang saat mana? menjadi petugas itu. Yang petugas itu kan sebagiannya naik haji karena belum Iya. pernah naik haji ya sekalian naik haji kan begitu bertugas sekalian naik haji. Baik. Jadi ke depan tuh jangan kalau bisa Petugas mereka ya petugas bertugas saja. saja ikut ngantri lagi Pak. Ini kan keuntungan jadi petugas itu Pak Latif. Iya. Sekarang kita ngantri sampai 25-30 tahun Pak Mereka untuk langsung- naik haji. langsung Kalau berangkat. mereka ditunjuk itu pada tahun yang sama dikasih ongkos, Oke. dikasih honor, dikasih pemondokan, dikasih transport, dikasih semua dan mereka naik haji pada tahun itu. Baik. Itu Ya. kan keuntungannya besar sekali justru sebagian diantaranya memanfaatkan itu untuk memang ibadah begitu. Baik. Ya Pak Mukti? Ya, saya nyambung yang disampaikan Pak Saleh tadi ya. Yang pertama memang petugas haji kita ini perlu kita tingkatkan kapasitasnya. Bahkan saya mengusulkan kalau perlu yang diperbanyak itu warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Saudi saja. Bukan yang didatangkan dari Indonesia. Karena secara kos itu lebih murah, tidak perlu memberikan tiket pesawat, gitu. Kemudian tidak perlu ngongkosi yang terlalu mahal. Nah mereka ini punya 3 kelebihan. Yang pertama tentu bahasa Arab Amiyah itu sudah menguasai. Ya. Kalau sudah kuliah di sana atau jadi mukimin di sana Bahasa bertahun-tahun. prokem udah ngerti ya? Bahasa prokem Arab Ya. itu ngerti. Kira-kira marah-marah cara Arab pun dia paham. Iya. Kalau dari sini bahasa Arab nggak paham, marah-marah dikira berdoa. Iya. Nah ini menurut saya itu. Yang kedua dia menguasai budaya orang Arab. Budaya orang Arab ini kan beda dengan kita. Kalau kita tuh makin santun itu makin mohon maaf ya, makin dilecehkan oleh mereka itu. Apalagi sudah ada persoalan menyangkut misalnya keyakinan bahwa orang Arab itu orang yang memang lebih tinggi, sementara kita dianggap orang ajam yang secara keagamaan dan secara rasial dianggap lebih rendah. Nah yang ketiga mereka juga sudah menguasai medan
yang menjadi tempat haji itu ngertilah kemana perginya, termasuk mohon maaf kalau di sini ada jalan tikusnya mana itu tahu kalau sudah tinggal di sana. Nah kalau petugas itu 3 hal ini tidak menguasai, ya tadi seperti kata masalah itu, jangan-jangan dia memang justru malah dibimbing oleh sebagian jamaah yang sudah berpengalaman. Sehingga menurut saya ini juga bagian dari evaluasi dan efisiensi dana haji. Sekarang mumpung ada wakil rakyat, saya usul Pak situ. Baik. Nah yang kedua tentu dari sisi pemerintah Saudi, saya kira tadi di awal disebutkan. Penjual-penjual di Arab itu kan bisa bahasa Indonesia. Artinya mereka sadar betul bahwa mereka yang datang paling banyak untuk haji itu orang Indonesia. Ya. Nah tapi petugas-petugas dari pemerintah Saudi itu tidak tahu. Untuk mengatakan tidak boleh cuma bilang haram itu Ya, aja ya, gitu kan. ya. Dan tidak ada yang lain. Maksud saya pemerintah Saudi juga harus menyiapkan petugas-petugas itu sebagai orang yang paham bahasa Indonesia. Karena begitu dia paham bahasa Indonesia, dia tidak hanya melayani orang Indonesia. Orang Malaysia juga paham, orang Brunei juga paham, orang Singapura juga paham. Ini saya kira pemerintah Indonesia bisa mendesakkan kepada pemerintah Saudi agar petugas mereka itu tidak sekedar berbahasa semi tarsan itu, yang hanya bilang haram atau dan sebagainya itu, tetapi mulai mengerti bahasa-bahasa dari jamaah, terutama jamaah Indonesia. Karena kita 168 sekian, ditambah Malaysia mungkin bisa di atas, ditambah Malaysia ditambah Singapura bisa di atas 200.000, yang itu kan berarti kira-kira 1/10 dari total jamaah haji. Baik. Nah teorinya mereka bisa, karena kalau mereka memberikan perhatian kepada jamaah agar menghindari amalia-amalia yang merusak akidah, itu bisa dalam bahasa Indonesia. Dan itu lebih diterima nantinya karena bahasanya langsung sama. paham. Nah Baik, teorinya petugas yang di lapangan itu juga bisa bahasa Indonesia. Baik, Sehingga dengan itu maka persoalan komunikasi ini tidak menjadi hambatan lagi. menjadi hambatan dan bisa sangat membantu jamaah Baik, kita. ya. Ya. Kita break dulu. Nah, sedikit saja. Kehidupan semua adalah rahasia Tuhan. Termasuk musibah ini. Tapi kita harus yakin, kalaupun toh ada musibah, pasti ada itu nanti hikmahnya. Yuk, saya skors.